Wow, gacor! 5 pemain timnas Indonesia ramaikan bursa transfer musim panas, 3 nama dapat klub secepatnya. Siapa aja sih? Alhamdulillah Jens Raven dalam waktu dekat akan dinaturalisasi PSSI Timnas Senior Auto banjir piala. Gila woi, Marcelino Ferdinand gabung Oxford United? Auto jadi anak emas Erick Thohir. Ada lagi nih striker muda Belanda yang menawarkan diri ke Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Semoga PSSI dan Erick Thohir segera tanggapi dan naturalisasikan. Cinta tanah air nih bocah wujudkan mimpi bela Timnas Indonesia U16, Lucas Rafaeli terkesan bermain di tanah kelahiran papa. Para pemain Timnas Indonesia ikut meramaikan bursa transfer musim panas di benua Eropa. Bursa transfer musim panas kembali bergeliat mulai bulan ini. Bursa transfer kemungkinan bakal ditutup pada September 2024 mendatang. Para pemain Timnas Indonesia ikut meramaikan bursa transfer. Sejauh ini, ada 5 nama yang banyak dibicarakan bakal pindah klub. Berikut adalah 5 nama Timnas Indonesia tersebut. 1. Tom Haye. Tom Haye ramaikan bursa transfer usai kontraknya bersama SC Heerenveen habis pada 30 Juni 2024. Pada bursa transfer musim dingin 2023-2024, Tom Haye sebenarnya sudah diminati oleh klub Italia milik orang Indonesia, Como. Namun, pihak klub mengurungkan kepindahan pemilik 3 caps Timnas Indonesia tersebut dan memilih melepasnya secara gratis. Belum ada kepastian kemana pemain 29 tahun bakal berlabuh pada musim 2024-2025. 2. Marcelino Ferdinand. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze sudah habis pada 30 Juni 2024. Pemain 19 tahun tersebut diperkirakan bakal tetap berkarier di benua Eropa pada musim 2024-2025. Sejumlah rumor mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand bakal berkarier di Inggris bersama Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. 3. Ragnar Oratmangoen. Pemain 27 tahun tersebut tampil untuk Fortuna Sittard pada musim lalu dengan status pinjaman dari klub FC Groningen. Pihak Fortuna Sittard tidak berminat melanjutkan masa peminjaman yang berakhir pada 30 Juni 2024. Selain itu, FC Groningen juga sudah mengkonfirmasi bakal melepas pemilik 3 caps Timnas Indonesia tersebut. Meski begitu, belum ada minat dari pemain 27 tahun tersebut sampai kini. 4. Nathan Choyaon. Nathan Choyaon sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen oleh Swansea City pada musim dingin lalu. Usai masa peminjamannya selesai pada 30 Juni 2024, Nathan diperkirakan dapat tim baru pada musim depan. Sejumlah media Belanda melaporkan bahwa Nathan bakal kembali dipinjamkan. Nathan Choyaon bakal dipinjamkan ke tim Liga Belanda lainnya, FC Emmen. 5. Zijlstra. Rumor transfer paling heboh dari skuad Timnas Indonesia jelas jatuh pada sosok Zijlstra. Pemain 23 tahun tersebut diminati oleh tim rival sekota Juventus, Torino. Hal ini karena Torino tengah bernegosiasi dengan pelatihnya saat ini di Venezia, yaitu Paolo Vanoli. Transfer Zijlstra disebut-sebut sebagai bagian dari kesepakatan Torino agar bersedia merekrut Paolo Vanoli sebagai juru taktik mereka musim depan. Selain Torino, Zijlstra juga diburu tim sesama peserta Serie A Italia lainnya, yaitu Parma. Meski begitu, belum diketahui kemana sosok pemain asal Mierlo bakal berlabuh untuk musim depan. PSSI memastikan pemain keturunan kelahiran Belanda, Jens Raven, akan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kendati begitu, Arya Sinulinga belum bisa memastikan tanggal pasti agenda sumpah Jens Raven sebelum yang bersangkutan tiba di Jakarta. Pada awal Juni 2024, naturalisasi Jens Raven sudah disetujui oleh satu pemain keturunan lainnya,
Kelvin Verdong. Kini Kelvin Verdong sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Saat itu, dia diturunkan pada laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0. Dalam waktu dekat, ucap Arya Sinulinga saat ditemui seusai acara Beyond the Game, ngobrolin regulasi baru Liga Indonesia di GBK Arena. Aku kalau dia sudah datang di Jakarta baru berani ngomong kapan, jadwal diambil sumpah, sambung Arya Sinulinga. Sebelumnya, Jens Raven masuk dalam daftar 33 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan, TC, Timnas U19 Indonesia di Jakarta menatap Asian Cup U19 2024. Rencananya, Asian Cup U19 2024 berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Timnas U19 Indonesia yang menempati grup A Asian Cup U19 2024 akan bertemu Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Jelang Asian Cup U19 2024, Timnas U19 Indonesia diagendakan menggelar 3 laga uji coba. Akan tetapi, lawan yang bakal dihadapi tim besutan Indra Syafri ini masih proses penjajakan. Diakui Indra Syafri, untuk pekan pertama TC yang dimulai Senin, 24 Juni 2024, fokus menggenjot kondisi fisik. Minggu pertama ini kita akan coba meningkatkan kondisi fisik mereka kembali, ujar Indra Syafri di laman resmi PSSI. Dan besok kita akan melakukan tes InBody, tes VALD dan VO2 Max per saat ini. Dan setelah itu kita rencanakan uji coba sebanyak 3 kali. Nanti diatur dan diumumkan oleh PSSI, tutur pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu. Belum lama ini, Timnas U19 Indonesia sempat berpartisipasi di Toulon Cup 2024 dengan catatan tanpa kemenangan dari 5 pertandingan. 4 diantaranya kalah di 3 laga grup B Toulon Cup 2024 kontra Ukraina, 0-3, Panama, 0-4, Jepang, 1-4, dan Italia, 0-1. Sementara di pertandingan terakhir yang merebutkan peringkat ke-9 Toulon Cup 2024 menghadapi Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia dibungkam dengan skor 1-2. Setelah kita melakukan uji coba di Toulon sebanyak lebih kurang 5 pertandingan, tanggal 23 Juni 2024 kemarin kita memanggil 33 pemain untuk melakukan TC persiapan AFF U19 di Surabaya nanti tanggal 17 sampai 29 Juli 2024, kata Indra Syafri. Pemain-pemain ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi bagian tim AFF kita, ujarnya. Klub baru Marcelino Ferdinand segera diumumkan, gabung Oxford United milik Erick Thohir. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama klub Belgia, KMSK Deinze, akan berakhir pada 30 Juni 2024. Dia sudah menjalani 1,5 musim di sana dan tidak ada opsi perpanjangan kontrak. Sebelumnya muncul kabar bahwa gelandang berusia 19 tahun itu mendapat tawaran dari sejumlah klub Inggris dan Prancis. Namun, masih belum ada kepastian resmi soal klub baru ex-gelandang Persebaya Surabaya tersebut. Sang kakak, Octavianus Fernando, menuturkan bahwa pihaknya akan mengumumkan klub baru Marcelino Ferdinand pada pekan ini. Namun, dia belum mau menyebutkan secara terbuka. Nanti akan ada kejutan. Seminggu lagi ada kejutan dan intinya dia teken kontrak, ucap pemain yang akrab disapa Ovan itu. Dalam situasi ini, mulai berembus kabar bahwa Marcelino rupanya didekati oleh Oxford United, klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri. Status klub milik orang Indonesia tampaknya membuat jalan Marcelino ke kompetisi Inggris lebih mulus. Terlebih Oxford United sukses mentas dari League One 2023-2024 alias kompetisi kasta ketiga Inggris. Oxford United berhasil menang di playoff dengan skor 2-0 melawan Bolton Wanderers dan promosi ke divisi Championship 2024 hingga 2025 atau kasta kedua Inggris. Sayangnya, Ovan masih enggan membeberkan secara terus terang mengenai hal ini. Tetap di Eropa. Klub baru, tapi rahasia.
Selama seminggu ini ditunggu, ucapnya. Marcelino Ferdinand sendiri minim menit bermain selama 1,5 musim membela KMSK Deinze. Dia tercatat hanya mencetak 1 gol dalam 7 pertandingan di kompetisi kasta kedua Belgia. Jika bergabung Oxford United, maka ini akan menjadi langkah sekaligus sejarah baru buatnya. Sebab, Marcelino merupakan gelandang didikan kompetisi internal Persebaya Surabaya sebelum mencicipi karir di Eropa. Sepanjang karirnya, Marcelino telah melalui perkembangan sangat signifikan sejak masih muda. Dia mulanya bergabung klub internal Persebaya Surabaya, Indonesia Muda, pada 2018. Di tahun yang sama, pemain kelahiran 9 September 2004 itu bergabung Persebaya U16. Namanya masih jadi andalan Persebaya U16 pada Elite Pro Academy U16 2019. Dari sinilah, namanya mulai dikenal secara luas di sepak bola nasional dengan bergabung Timnas Indonesia U15 di tahun yang sama. Di bawah arahan Bima Sakti, Marcelino itu tampil di Piala AFF U15 2019. Raihannya cukup apik dengan status juara grup A dan tak terkalahkan. 4 laga menang kontra Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Filipina, sedangkan 1 laga berakhir seri melawan Timor Leste. Total, Timnas Indonesia U15 mencetak 15 gol hanya dalam 5 laga dan meraih 13. Hebatnya, Marcelino mampu mencetak 5 gol selama fase grup. Dia pernah memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah diturunkan oleh Persebaya di Liga 1. Dia baru berusia 17 tahun 2 hari di hari pertandingan atau berulang tahun pada 9 September 2021. Nama Marcelino masuk dalam daftar 60 wonderkid terbaik dunia yang dirilis oleh media Inggris, The Guardian, 6 Oktober 2021. Daftar itu membuktikan bahwa kualitas pemain pilihan jebolan kompetisi internal Persebaya juga diakui di level internasional. Dalam rilisan itu, terdapat beberapa deskripsi mengenai sosok Marcelino yang mungkin masih asing di sepak bola internasional. Marcelino ditulis sebagai pemain yang memiliki skill mumpuni dan berpotensi menjadi bintang besar di masa depan. Tapi, bukan hanya itu saja yang jadi perbincangan. Marcelino Ferdinand tercatat sebagai pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Dia pun juga jadi pencetak gol termuda untuk Timnas Indonesia Senior saat menang 7-0 melawan Nepal, 15 Juni 2022. Saat memasukkan gol ke gawang Nepal itu usia Marcelino adalah 17 tahun, 9 bulan, 5 hari. Menariknya lagi, itu merupakan gol perdana pemain Persebaya Surabaya tersebut bersama skuad Garuda sejak debut pada 27 Januari 2022. Timnas Indonesia sebentar lagi punya striker penembak jitu haus gol. Tak hanya jangkung dengan postur hampir 2 meter, tapi juga masih muda berusia 19 tahun. Namanya Mauro Zijlstra, saat ini kelahiran 9 November 2004 bermain di Liga Belanda, FC Volendam U21. Di sana, Mauro Zijlstra sosok monster muda dengan torehan cukup banyak gol. Musim lalu saja, dalam 19 laga di level U21, wonderkid ini sukses mengepak 9 gol dan 1 assist. Bisa dibayangkan, jika PSSI gerak cepat merekrutnya via program naturalisasi, maka Timnas Indonesia resmi punya striker murni sekaligus aset di masa mendatang. Mauro Zijlstra punya semua syarat untuk menjadi bomber di level teratas. Tak hanya jago melahap bola-bola udara dan tembakan keras dari luar kotak penalti, ia juga dianugerahi kekuatan fisik serta kebugaran di atas rata-rata pemain seusianya. Jalan Timnas Indonesia untuk mendapatkan servis Mauro Zijlstra terbuka lebar, karena sang pemain belak-belakan kalau dirinya siap menerima pinangan otorita tertinggi sepak bola tanah air pimpinan Erick Thohir. Harapan tersebut dilontarkan Mauro Zijlstra via kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan jadi aku ada di list mereka dan mereka tertarik, ujar Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra juga meyakinkan PSSI kalau dirinya adalah mesin gol yang selama ini dicari rakyat Indonesia, khususnya pemuja setia Timnas.
Saya punya statistik yang bagus, kata Mauro Zylstra sembari berharap PSSI jangan terlalu lama untuk memanggilnya ke timnas. Saya bisa bermain di timnas Indonesia, jika PSSI mengundang saya, ujarnya. Kehadiran Mauro Zylstra tentunya akan menambah daya gedor timnas Indonesia. Tak menutup kemungkinan juga, Mauro Zylstra bisa langsung diterjunkan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang rencananya akan dimulai pada 5 September. Berkaca dari beberapa laga sebelumnya, timnas Indonesia memang kekurangan stok striker haus gol. Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, serta Dimas Drajat masih jauh dari kata memuaskan. Dalam dua laga terakhir di grup F kontra Irak dan Filipina misalnya, keempatnya tak mampu mencetak satu gol pun. Kemenangan 2-0 atas Filipina justru dicetak gelandang Tom Haye dan bek Rizky Ridho. Jadi, dengan kehadiran Mauro Zylstra, rakyat Indonesia setidaknya bisa lebih tenang karena sudah punya calon pendulang gol. Wow! Piala AFF U16 2024 menjadi ajang yang sangat berkesan bagi pemain diaspora timnas Indonesia U16, Lucas Rafaeli. Bukan hanya karena mencatatkan debut bersama Garuda Muda, gelandang berusia 16 tahun itu senang bisa bermain di Solo, kota kelahiran sang ayah. Lucas Rafaeli merupakan salah satu pemain diaspora yang dibawa pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto. Dia bersama Mateu Baker lolos seleksi tahap akhir untuk berlaga di ajang kelompok umur bergengsi di Asia Tenggara itu. Pemain berpostur 178 cm itu lahir di California, Amerika Serikat. Lucas Rafaeli mengaku kedua orang tuanya asli Indonesia. Sang ibu berasal dari Bandung, Jawa Barat. Sementara bapaknya asal Solo, Jawa Tengah. Kedua orang tua saya asli Indonesia. Ibu saya lahir di Bandung, papa saya asli Solo. Tetapi saya tidak tahu Solo bagian mana, saya hanya tahu dia lahir di sini, kata Lucas Rafaeli. Gelandang kelahiran 24 Februari 2008 itu baru saja menjalani debut di Piala AFF U16 2024. Lucas Rafaeli diturunkan sejak menit awal dalam duel kontra timnas Filipina U16. Pada laga itu, tim Garuda Muda sukses mengunci kemenangan di Stadion Manahan, Kota Solo, Senin, 24 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 menghajar Filipina U16 dengan skor 3-0. Sayangnya, Lucas Rafaeli tidak bermain penuh di pertandingan tersebut. Dia ditarik keluar lantaran permainannya kurang berkembang selama 45 menit di lapangan dan digantikan oleh Nazriel Alvaro Syahdan. Nova Arianto terpaksa melakukan banyak perubahan pada babak kedua. Sebab, timnas Indonesia U16 kesulitan mencetak gol dan bermain imbang tanpa gol hingga jeda turun minum. Peruntungan Garuda Muda membaik, 3 gol dilesakan ke gawang Filipina saat peluit akhir dibunyikan. Yang pasti, Lucas Rafaeli sangat bahagia bisa berseragam tim merah putih. Bermain di hadapan 9.446 orang dalam laga debut benar-benar membuatnya terkesan dan merinding. Mereka, supporter, luar biasa, ketika Anda bermain Anda bisa merasakannya. Itu luar biasa, saya tidak menemukan hal seperti ini di Amerika, di sini lebih baik. Ungkap pemain yang kini membela The Anza Force U16 di MLS Next Amerika Serikat itu. Timnas Indonesia U16 saat ini kokoh di puncak klasemen sementara grup A dengan nilai 6. Garuda Muda mengantongi angka sama dengan Laos U16 yang membuntuti di urutan kedua. Sementara posisi ketiga dan keempat dihuni Singapura U16 serta Filipina U16 dengan 0 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U16 akan bersua Laos U16 pada laga terakhir penyisihan grup A Piala Asia U16 2024.
Duel kedua tim tersaji di Stadion Manahan, Kamis, 27 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 menyandang status sebagai juara bertahan di Piala AFF U16. 2 tahun lalu, Garuda Muda mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, 12 Agustus 2022. Piala AFF U16 2024 digelar di Solo mulai 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari dipersiapkan sebagai venue turnamen dengan nama resmi 2024 ASEAN U16 Boys Championship itu.